Halo semuanya, di sini aku mau bagiin rema yang aku dapat ya di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga yang judulnya panggilan dan pilihan Allah ya. Di sini aku mau sampaikan dengan cepat aja buat orang-orang yang udah mulai lemah ya, lemah imannya karena mengalami penderitaan yang mungkin yang seharusnya nggak mereka derita ya, atau bahkan kelakuan orang-orang sekitar ya, orang sekitarnya yang sangat buruk ya, yang seharusnya dia itu nggak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Kenapa orang-orang di luar justru malah membuat dia itu menderita, sedangkan apa yang dia lakukan itu baik ya. Aku mau bilang kalau kalian itu udah dipanggil dan dipilih oleh Allah ya. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena nggak semua orang tuh bisa kayak kamu ya. Aku mau bacain panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, ya. Jadi kalau kita bisa hidup dalam kekudusan, kita sudah bisa menjauhi dosa, itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, ya. Di sini dikatakan ini janji Tuhan loh. Ya, orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah, dia akan mendapatkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Itu janji Tuhan. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa sih ya? Aku mau bacain buat kalian ya. Kodrat ilahi adalah sifat surgawi, mulia, dan ilahi yang secara khusus diyakini hanya dimiliki oleh Tuhan, namun juga dianugerahkan kepada orang-orang percaya sehingga mereka dapat memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Tuhan, seperti contohnya kasih, kesabaran, dan kemurahan, serta memampukan mereka untuk tidak hidup dalam kelemahan dan dosa duniawi. Ya, itu adalah kodrat ilahi. Jadi kalau kalian sekarang ya berusaha menjauhi dosa, bahkan kalian udah bisa menjauhi yang namanya hidup dalam duniawi, menjauhi dosa kayak dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa kebohongan, dosa mencuri, dosa kecurangan. Ya mencuri itu adalah kecurangan ya. Kayak dosa selingkuh itu adalah mencuri ya, mencuri waktu ya. Itu adalah dosa-dosa duniawi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu ya kebajikan. Yang pertama, ya orang yang dipanggil dan dipilih Allah, dia mempunyai iman, ya. Dan ketika dia sudah mempunyai iman, dia mempunyai kebajikan. Maksudnya apa kebajikan nih? Yaitu sebuah buah-buah roh, ya. Kebaikan yang dilakukan adalah sebuah kebaikan bagi orang-orang. Dan kepada kebajikan yaitu pengetahuan. Ya, pengetahuan kita akan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Dan kepada pengetahuan yaitu penguasaan diri. Ketika kita udah mengerti firman Allah, ya kita disuruh mengampuni, kita disuruh sabar, ya. Itu kita bisa menguasai diri kita, ya. Kepada penguasaan diri yaitu ketekunan. Nah, maksudnya di sini adalah penguasaan diri itu kita bisa menguasai diri kita. Ketika orang lain menyakiti kita, ya kita masih bisa berusaha bertahan, ya buat nggak membalas. Itu udah baik banget. Kita bisa mendoakan orang lain dengan kebaikan, ya itu udah baik banget. Jadi kita nggak membalas jahat dengan yang jahat, tetapi kita bisa menguasai diri kita, bertahan dalam pencobaan, ya bahkan kita berjuang untuk bangkit ya dan tidak membalas. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Dari situ muncullah yang namanya ketekunan. Dan kepada ketekunan yaitu kesalehan. Ketika kamu disakiti, kamu nggak membalas, kamu bisa hidup dalam ketekunan, yaitu hidup taat kepada Tuhan ya. Kamu akan hidup dengan yang namanya kesalehan. Kamu udah bisa hidup dalam kesalehan, kamu bisa hidup dalam kekudusan. Dan kepada kesalehan yaitu kasih akan saudara-saudara. Ketika kamu udah mempunyai kekudusan di dalam dirimu, ya orang yang hidupnya kudus itu sudah pasti dia udah menjauhi yang namanya kejahatan, ya perzinahan, perselingkuhan, mencuri, berbohong, berkata-kata dusta, ya saksi dusta, itu mereka udah bisa menjauhi karena udah bisa hidup saleh sehingga dia bisa mempraktekannya buat orang-orang di sekitar.
Jadi orang-orang di sekitar kita itu seringkali jengkelin kita ya. Kita udah baik ke mereka, kita udah berbuat baik ke mereka ya. Tapi balasannya ya ampun Tuhan, jahat banget, di luar nurul ya. Dipikir pakai akal logika itu udah gak bisa, saking kebangetannya. Kok ada orang sejahat mereka ya? Kok ada orang yang tega kayak mereka? Kayak bukan manusia, kelakuannya tuh kayak bukan manusia. Dia nggak ngerti, cara pikir sehat tuh nggak ngerti. Karena apa? Mereka nggak mengenal Tuhan. Dan ketika kita udah bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan kita, barulah kita bisa mempraktekkan, ya mengaplikasikan kasih kepada semua orang. Ya, sebab apabila semuanya itu ada padamu, ya, ada padamu secara berlimpah-limpah, apa aja tadi, yaitu iman, kebajikan, ya, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada orang-orang terdekat, kasih ke semua orang ya. Kalau semuanya itu udah kamu lewati ya, ada padamu secara berlimpah-limpah, kamu akan dibuat Tuhan menjadi giat dan berhasil ya dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu ya, tidak memiliki pengenalan akan Kristus ya, ia menjadi buta dan picik sehingga dia melakukan yang namanya perselingkuhan padahal istrinya udah baik banget di rumah, udah kerja keras buat keluarga, tapi dia melakukan hal-hal yang sangat menentang perintah Tuhan. Ada banyak hal ya yang membuat orang tuh menjadi buta dan picik. Kelakuan mereka tuh udah di luar batas pikiran manusia gitu. Orang yang nggak mempunyai akal budi ya, yang nggak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu pasti dia akan melakukan kejahatan. Selain perzinahan dia akan mencuri ya, mencuri waktu itu bisa. Terus juga dia bisa berbohong ya. Setiap kata yang dia lakukan yaitu ada sebuah kebohongan untuk menutupi kesalahan demi kesalahan. Karena apa? Mereka nggak mengenal Tuhan. Sebab itu mereka hidup dengan buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Mereka lupa kalau Tuhan itu pernah ya dan sudah ya berkorban, disalibkan bagi kita untuk menebus dosa kita. Nah, mengapa orang melakukan dosa? Karena dia lupa akan pengorbanan Tuhan. Dia nggak menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, berarti ini bukan hal yang mudah ya, karena dikatakan berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh ya, buat kamu yang udah mengalami penderitaan ya, entah itu karena taburanmu di masa lalu, atau bahkan kamu gak melakukan kepada orang-orang terdekat, tapi orang-orang terdekat menyalahpahami kamu, melakukan hal-hal yang gak baik pada kamu, padahal kamu udah baik sama mereka. Fix, berarti kamu itu adalah pilihan yang udah Tuhan tetapkan. Jadi kamu harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kita harus berusaha ya, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Ya, kita percaya kepada Tuhan tuh iman kita makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mungkin sekarang kamu hidup dalam penderitaan, tetapi tunggu waktunya tiba ya. Kemuliaan itu akan ada, dan itu adalah janji Tuhan yang besar bagi kita. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, jadi di sini aku mau ingetin buat kalian yang kalian lagi dalam posisi menderita ya, entah dalam taburan kalian atau hal-hal yang tidak kalian lakukan, tetapi orang lain melakukan hal yang jahat kepada kalian, padahal kalian melakukan yang baik buat mereka, ya. Kalian nggak usah takut, kalaupun itu ada taburan di masa lalu. Yang sekarang ini jalanin aja, karena yang dulu kamu nggak taat, dan ini adalah hukumannya. Dan sekarang jangan mau lagi dihukum. Sebab itu ya, yang harus kita lakukan adalah taat. Udah nggak apa-apa kita menderita, udah nggak apa-apa ya. Udah biarin aja semuanya ini berlalu, ya kita harus sabar menanggung semuanya. Kita harus selalu memegang janji Tuhan ya, dan menguatkan hati kita kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Ya, maka jangan goyah, jangan sampai goyah iman kita hanya karena kita menghadapi masalah yang sudah beban kita itu sudah terlalu berat ya.
Karena memang semua itu diizinkan Tuhan supaya kita mengalami yang namanya penguasaan diri, ketekunan, ya, sehingga kita bisa hidup dalam kesalehan, ya. Jadi buat kita yang sedang mengalami hal-hal tersebut, ya, kita harus benar-benar sabar. Kita harus tekun, ya. Ketika kita diuji, kita harus tekun. Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan siapa yang bertahan dalam ujiannya, ya, dia akan mendapatkan mahkota yang dari Tuhan. Jadi tetap semangat buat kita yang sedang berjuang, ya. Ketika kita diuji seperti ini, ya, oleh orang-orang terdekat kita yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita, yang melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk kita, ya. Udah, kita melepaskan pengampunan aja buat mereka. Tetap hidup semangat di dalam Tuhan, terus baca firman Tuhan, jangan goyah, jangan patah semangat. God bless you.